الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله من أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بأننا معبود بالحق في الوجود إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله ولا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء بالله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حضرة الكرماء para alim, para alamah, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada ketua Tanfidiyah Pembaca NU Pontianak Barat, Al-Akh, saudara kami, kolega kami, Kiai Dr. Kiai Omli. Semoga beliau diberikan sehat bahagia dan bahagia oleh Allah, seluruh pengurus, dan mulai dari OBJ sampai kepada ranting tuan rumah atau sahibul hajah pada malam hari ini yang saya tahu cuma Pak Idris. Mana beliau? Pak Idrisnya mana? Sini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mau dipanggil Pak Kiai. Malam ini saya berbahagia ketemu dengan ibu. Saya sedang jatuh cinta sama ibu-ibu semuanya. Karena saya ini orangnya gampang jatuh cinta itu. Makanya jangan jauh-jauh, nanti saya kangen. Kalau dekat sana nanti saya jatuh cinta. Bu, insya Allah ibu pasti masuk surga. Mau yang sekarang atau yang besok? Mau berangkat sekarang atau besok? Jangan dulu. Masya Allah. Iya. Ismukum, saya lupa nama beliau. Pak Kiai Pak Mahdi. Pak Kiai Mahdi, kemudian Kartono di dari beliau Bapak Haji Kartono. Beliau biasanya kalau ceramah di sini berapa menit? Berapa? 2 jam. 2 jam jauh. Ceramah di sini 2 jam. 3 jam. Kalau begitu wabillahi taufiq wal hidayah. Saya itu belum ini lembu dongkap. Saya ini baru datang dari Kuching, Malaysia. Ya, saya baru sampai. Saya pernah ditanya, Pak Kiai ini kan tiap hari ini kan keliling seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara. Pak Kiai capek enggak? Ya secara fisik saya capek. Tetapi ketika saya temu dengan jamaah, capek saya hilang, dan ternyata obat saya adalah jamaah. Allah Azza wa Jalla wa Ala, silakan buka nanti. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, "Lamma khalaqallahu al-ardha was-samawat", selepas Allah menciptakan langit dan bumi, kataba 'inda 'arsyihi, kemudian Allah mencatat dengan jelas di sisi arsy-Nya, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Allahumma shalli ala Muhammad. Allah menyatakan sesungguhnya rahmat kecintaanku, kasih sayangku kepada hamba-hambaku melewati dan mengalahkan batas-batas kemurkaanku. Kalau bukan karena Allah mencintai kita dan kita cinta kepada Allah, nggak mungkin kita duduk di tempat ini.
Tidak mungkin kita duduk bersama-sama, dan kalau bukan karena Allah yang menutup kelemahan dan aib kita, tak mungkin kita saling bersenyum dan bertutur sapa. Jadi rahmat pertama dari Allah adalah ketika Allah dengan kasih sayangnya menutupi kelemahan kita di antara makhluk. Lantas pertanyaannya adalah, apa alasan kita untuk tidak mengadakan maulid terlepas dari persoalan fikih? Hidup itu bukan hanya persoalan fikih. Kalau bicara soal hukum fikih hanya antara boleh dan tidak, halal dan haram. Persoalan ibadah manusia itu tidak boleh melepaskan diri dari persoalan hati kita kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi pembawa acara itu menyebut kata surga. Tapi saya teringat ini, silakan buka nanti untuk santai itu ada Mustadraknya Al-Imam Al-Hakim As-Sahihain. Selepas Allah menciptakan Nabi Adam, Adam ini sebenarnya yang luar biasa. Ini kan anak cucu Adam semua. Kalau bicara silsilah nanti saya baca silsilahnya sampai selesai. Kita bicara Adam lagi. Nabi Adam itu saking senangnya selepas diciptakan oleh Allah, saking bahagianya Adam alaihissalam wassalam, datuk moyang kita itu, dia terburu-buru ingin menikmati fasilitas yang Allah siapkan. Tapi kemudian Allah berkata kepada Adam, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah. Ya Adam, jangan terburu-buru dulu sebelum. Aku menciptakanmu ini Adam, karena aku akan menciptakan, karena aku menciptakan hambaku, kekasihku, dan orang yang paling mencintai dan paling aku sayangi, dan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpanya ya Adam, aku tak mungkin menciptakan engkau, dan surga pun tak mungkin aku ciptakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tidak punya alasan. Kita ini tidak punya alasan untuk tidak bermaulid. Alasan kita tidak bermaulid itu apa? Ada orang bertanya, ini maulid apa maulid? Dua hal. Maulid itu saat kelahiran. Maulid itu sosok yang dilahirkan. Jadi bukan perdebatan apakah maulid atau maulid. Atau yang Madura bulan mulak. Nih, dari Madura. Tapi itu nunggu. Biasanya saya ceramah itu pakai 8 bahasa itu. Ya, sekali-sekali sebenarnya nggak paham. Tak tahu. Saya tawarin deh. Biasanya saya pakai bahasa Sunda. Sundanya ya tuh. Serius itu mana teteh? Banten. Oh, itu Serangnya. Nah, ayah di dia. Kenapa terdampar di sini? Oh, bukan merantau ya mah. Ini saya ngajinya di Jawa Barat. Dan guru-guru saya juga banyak di Banten. Istri saya juga orang Jawa Barat. Ya, saya pikir dulu menikah dengan orang Jawa Barat itu aman, Pak. Nikah sama orang Jawa Barat itu almarhumah Umi saya negur, "Cum, ngapain kamu nikah sama orang Sunda?" Saya jawab, "Nih orang Sunda itu kalau ngomongnya pelan nih." Ngomongnya pelan tapi nyakitin di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tiang Jawa ini wonten nggih? Wonten. Tiang pundi? Sidoarjo. Oh, Surabaya. Cetok kali Surabaya itu. Saya Madura berarti. Bikin mana Madura? Oh, pada Sampang aku dan sampai Jawa aku Sampang. Kula apal ke Sampang. Buge ada enggak buge nih? Buge ada buge. Iya, ada buge. Ada kareba. Madeceng. Purane mandre. Bepa. Ternyata belum makan dia. Pak Ibu belum makan ini Pak Ibu. Bepa katanya. Masya Allah. Yang orang Padang ada?
Yang mana Padangnya? Baaka Banyak. Oh, Pariaman. Baaka Banyak. Baa. Lalamo di Siko? Lamo. Sudah lama di sini. Lalamo di Siko. Tambocie. Ya, yang Melayu, ada Melayu. Oh, Belonggo Melayu. Bukan nama banyak lagi. Masya Allah. Yang Ahai ada? Yang Dayak ada? Dayak ada? Tak ada. Oleh Allah saya dianugerahi 6 bahasa yang masih saya jaga dengan baik. Kenapa saya senang berbahasa? Karena saya mencintai Indonesia. Oh, mantap. Kenapa saya mencintai Indonesia? Karena ini didirikan dan digagas oleh ulama-ulama besar. Beberapa di antaranya yang paling banyak jasanya selain Muhammadiyah, tapi adalah ulama Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada pertanyaan Pak Ustaz, kenapa bermaulid? Kenapa bermaulid? Bu, ibu cinta sama suami? Serius? Berapa persen cinta sama suami? Hah? 100%. Dual amat kau. Dual amat dia. Dual dia. Pak, berapa persen cinta sama istri? 2%. Allahu Akbar. 2% ini parah betul. Saya cerita saja ini sederhana Pak. Kita punya anak lahir pertama, kita bahagia. Anak kedua lahir bahagia. Sampai anaknya 12, bahagianya nggak kurang. Ya kalau 12 kan pas satu bungkus dia ini. Satu main bola. Iya, satu saset udah. Isinya 12 itu. 12 anak, belum tentu satu pun yang menyelamatkan kita. Belum tentu. Saking senangnya kita punya anak, kita kasih nama terbaik. Nama beliau dinisbatkan kepada seorang ulama besar bernama Imam Ar-Romli. Saking senangnya kepada anak dikasih nama yang paling bagus. Jangankan ngasih nama anak, orang mau buka bisnis saja, buka toko, nama tokonya bagus. Maju Jaya, Makmur Selalu, Jaya Lestari. Itu baru nama toko Kiai. Kan belum pernah saya lihat di sepanjang Jeruji ini ada toko namanya Maju Mundur. Belum pernah. Itu baru toko. Itu baru toko Pak. Jadi kenapa saya bicara malam ini? Ini kan terlepas dari perdebatan soal maulid itu gak penting. Kalau ada orang nanya kenapa kita bermaulid, karena aku sedang jatuh cinta. Halo? Kiai. Kiai Muhtadi namanya. Kiai Mahdi, pernah jatuh cinta? Oh, pernah. Ini bukan pernah, sering nampaknya. Sakar kono pernah jatuh cinta juga? Sering. Malah sering. Wajahnya meragukan sekali ini. Kalau kira beliau nggak perlu nanya lagi. Ngomong apapun saya nggak pernah percaya sama beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang ini yang lahir ini sosok makhluk yang sangat dan mencintai Allah. Bahkan dunia ini tidak Allah ciptakan tanpa Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tidak diciptakan, Adam tidak diciptakan. Adam tidak diciptakan, datuk nenek moyang kita tidak ada. Datuk nenek moyang tidak ada, ibu tidak ada, berarti kita tidak ada. Saya ingat betul nasihat ulama besar Suriah. Dan itu guru kami, Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menyatakan, "Ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Wa ma la yatimmul mandub illa bihi fa huwa mandub." Kalau ada perkara wajib yang tidak sempurna tanpa adanya perkara, maka itu menjadi wajib. Kalau ada perkara sunnah tidak sempurna tanpa adanya perkara ini, maka itu tidak sunnah. Tidak menjadi maka itu menjadi perkara sunnah. Contoh, malam ini maulid itu yang diterangkan oleh Imam Al-Hafidz As-Suyuti
Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, apa kata Imam Suyuti, maulid itu dulu diadakan alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wal akhbar al-waridat fi mabda'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu dulu awalnya diadakan berkumpulnya orang ramai seperti malam ini nih. Yang dibaca apa? Quran. Yang dibaca kalimatun thayyibah untuk mengingatkan kita tentang Allah Azza wa Jalla wa Ala. Yang kedua dibacakan sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi, perjuangan Nabi hingga kepada wafatnya Nabi dan pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang baik di dalamnya adalah bersedekah. Ini panitianya siapa ini? Pak Idrus. Langsung sendiri. Oh, beliau sendiri ya? Oh, Pak Idrus. Mana beliau? Panggil. Dipanggil kayaknya. Oh iya. Malam ini yang baik itu sedekah. Pertanyaannya, panitianya nyiapin apa ini? Nyiapin amplop. Ada. Amplop kosong. Nah gini loh Bu, maulid itu tidak mesti nunggu tahun sekali. Maulid tidak perlu nunggu sebulan. Maulid bisa tiap hari. Maulid bisa dilakukan tiap waktu. Ada tetangga lewat, assalamualaikum maklum, waalaikumsalam. Nak mana? Nak ke warung. Sini. Ada sedikit rezeki. Nak pulang. Saya nak bermaulid. Pesan Ustaz Zain tadi malam, maulid bisa dilakukan setiap waktu. Maulid itu adalah contoh niat dan tujuan untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi tidak pernah berkurang untuk kita, sayangnya Nabi tidak pernah berkurang untuk kita, kasih sayang Allah tidak pernah kurang untuk kita. Bapak jangan merasa khawatir, kita jangan merasa sedih. Apa jawaban Allah dalam Quran? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah menetapkan dirinya bersifat kasih sayang. Kalau bicara dosa, kita ini adalah makhluk paling berdosa. Kenapa kita belum disiksa oleh Allah? Karena Allah mencintai kita. Kenapa belum turun bencana? Allah masih mencintai kita. Kenapa masih mencintai kita? Karena kita masih bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih melaksanakan sunnahnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya. Paham Bu? Paham? Sudah paham? Ya kalau sudah paham kan selesai ceramahnya. Apalagi? Tidak boleh lama-lama Kiai. Ini lama-lama bahaya ini. Ini nanti pintar paling semua, malah banyak saingan ceramah nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti bermaulid itu bukan perkara ada dalil apa tidak. Oh semuanya ada dalil, baik. Kalau perlu dalil saya bilangin. Buka Sahih Muslim nomor hadis 1971. Kalau masih butuh dalil, Nabi tidak pernah mengingat hari lahirnya. Kata siapa? Nabi pernah ditanya suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda senang puasa hari Senin? Sunnah bagi kita. Apa jawaban Nabi? Fihi wulidtu. Aku lahir hari Senin. Wa fihi alayya unzil. Dan Al-Quran Allah turunkan kepadaku hari Senin. Maka aku berpuasa. Artinya pertama Nabi berpuasa mengingat hari lahirnya. Yang kedua puasanya Nabi mengingat tentang turunnya Al-Quran di hari Senin. Nabi lahir di hari Senin, menikah di hari Senin, hijrah di hari Senin, Isra Mi'raj di hari Senin, turunnya Quran di hari Senin, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Maka kemudian pertanyaan kembali, kok ada? Terlepas senang apa tidak bermaulid seperti ini, urusan mereka. Ada yang protes,
Kalau memang mau bermaulid, kenapa tidak puasa? Saya puasa. Saya kan nggak mesti laporan sama sampean. Teman-teman, saya mau puasa besok, nggak mesti. Bu, ibu, kalau boleh memilih, ini kan cinta loh. Ini cinta. Cinta itu butuh pengorbanan. Makanya ibu datang kemari ini berkorban semua. Ngorbanin waktu, ngorbanin kesempatan, ngorbanin rumah yang ditinggalin. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Nah sekarang pertanyaannya, ibu kan bilang tadi cinta suami bilang cinta ibu. Kalau boleh memilih, mending suami mati duluan apa ibu? Mending suami mati duluan apa ibu? Suami. Allahu Akbar. Jelek amat doa kau ini. Pak, istrinya ngedoain bapak mati duluan, Pak. Pak, belis Pak. Bapak aja, Pak. Yang kenceng deh. Mending bapak mati duluan atau istri? Wah, nggak ada yang jawab, takut semua ngambil manfaat. Kalau ditanya masalah itu nggak bisa jawab. Alasannya kenapa? Yang kan bisa seperti itu, kayak gini. Orang Arab pernah berujar seperti ini. Law hubbuka sadiqan fa'atan fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang sedang jatuh cinta pasti akan patuh kepada yang dicintainya. Sebab orang yang jatuh cinta pasti akan patuh dan tunduk kepada yang dicintainya. Kita cinta Allah pasti patuh kepada Allah. Cinta kepada Nabi berarti patuh kepada Nabi. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sedang jatuh cinta pasti akan selalu menyebut dan mengenang namanya. Keromli, nama istri siapa? Ya? Banyak. Lupa yang mana? Ini yang nomor berapa lagi? Dari lagi. Katanya Fitriani. Dulu yang diperkenalkan sama saya itu Nurul Aini. Terus sempat ketemu 3 minggu yang lalu namanya Siti Maimunah. Ini saya bingung, ini yang mana Fitriani, ini yang mana? Nggak apa-apa soal ribut nanti sama istri, bukan urusan saya. Katanya hidup itu harus jujur. Iya, nggak jujur dosa. Tadi beliau ngerjain saya, balik. Beliau pikir saya ini bukan orang pendendam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba. Pak Kiai, masih sayang sama istri? Kalau sudah nggak sayang, ngomong aja dari sekarang. Untuk apa dipertahankan? Kalau sudah tidak bahagia, dusta juga boleh. Jangan mengatasnamakan demi keluarga kau kemudian menutupi rasa kecewa. Tidak boleh. Ngomong aja dari sekarang. Baik. Tidak apa-apa ya. Istri lagi di mana? Di rumah. Di rumah apa di hati? Jangan di hati. Orang jatuh cinta itu di sini, dalam kolbu. Kalau orang sudah jatuh cinta, siang jadi kenangan, malam jadi ingatan. Ingatan, terbayang-bayang. Yang generasi 60-70 yang pernah nunggu surat cinta, deg-degan tidak? Bukan masalah suratnya, tapi siapa yang menulisnya. Aku juga sama juga begitu. Ternyata aku sering diantarin kawan. Aku pikir yang ngirim balasan itu pacarku, rupanya dia yang nulis. Pak, Allah mencintai kita. Dan Allah selalu mengirimkan surat-surat cintanya untuk kita. Innamal mu'minuna idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin yang sedang jatuh cinta kepada Allah
Orang mukmin yang sedang cinta kepada nabinya, ketika disebut nama Allah dan nama nabinya, hatinya bergetar, hatinya berdesir, hatinya menimbulkan rasa yang berbunga-bunga dan bahagia. Sesulit apapun hidupmu, tapi ingat bahwa Allah sudah berjanji kepada kekasihnya, dan kekasihnya itu adalah dirimu. Kita ini kekasih Allah karena kita mencintai Allah. Ada yang bilang, ya Allah, cintaku tidak seberapa, memang benar. Ya Allah, rasa rinduku tidaklah seberapa, memang betul. Ya Allah, kesetiaanku memang kecil pasti. Allah menyatakan kepada malaikat ketika malaikat sedang menahan doa hambanya. Malaikat menahan doa seseorang sampai 3 kali, dan kemudian Allah bertanya, ya malaikati, duhai malaikatku, doanya siapa yang sedang engkau tahan? Malaikat menjawab, dia adalah hambamu ya Allah. Kadang dia salat, kadang dia lupa, kadang dia menjadi hambamu yang baik, tapi kadang-kala dia menjadi hambamu yang ahli maksiat. Untuk apa doanya aku sampaikan kepadamu ya Allah, kalau kemudian dia kembali mengingkari itu? Dengan kegagahannya, dengan kemuliaannya, dengan rahman rahimnya, Allah menjawab, khalaqtuka biyadayya wa rabbaytuka bi ni'mati wa tukhalifuni wa ta'sini faraja'ta ilayya wa ghafartu lak. Allah berkata kepada malaikat, ya malaikat yang menciptakan dirimu, yang menciptakan mereka semuanya, hamba-hambaku itu aku. Kemudian aku jaga kalian dengan rezekiku. Sebelum kalian minta, bahkan sudah aku siapkan. Sebelum kalian bermunajat, semuanya sudah aku siapkan, kata Allah. Tidak ada makhluk di dunia ini, melainkan semuanya rezekinya sudah cukup oleh Allah. Tapi kenapa masih banyak yang mengeluh? Bukan rezekinya yang kurang, tapi rasa syukurmu terhadap nikmat itu yang selalu berkurang. Tapi apa kata Allah? Khalaqtuka biyadayya wa rabbaytuka bi ni'mati wa tukhalifuni. Setelah itu kemudian engkau berpaling dariku, engkau mengkhianati cintaku kepadamu. Dulu engkau mengatakan aku mencintaimu ya Allah, tapi setelah itu engkau berpaling dariku, kata Allah. Tapi aku masih mau memaafkanmu karena aku terlanjur mencintaimu, kata Allah. Wa ta'sini, dan tidak cukup engkau berpaling, engkau masih bermaksiat kepadaku, kata Allah. Tapi sebesar apapun maksiatmu, kata Allah, aku masih mengampuni itu. Setelah apa? Setelah engkau raja. Apa raja? Kembali kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini adalah awal kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah maulid berkumpul malam ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, dari tadi kita sudah banyak membaca salawat dengan adik-adik dari Jamiatul Hadrah ini. Tidak bisa lelah mencintai sampai kita lupa bagaimana rasa benci. Tidak usah lelah berbuat baik sampai kita lupa seperti apa berbuat buruk. Jika ada orang yang mencelamu, biarkan saja, karena Allah sedang menguji imanmu. Kalau ada orang yang membencimu, balas dia dengan doa baik. Kalau ada orang yang akan menjatuhkanmu, biarkan saja, karena kalau Allah sudah berkehendak, seperti apapun manusia mau menjatuhkanmu, tapi itu tidak mungkin terjadi, karena naiknya derajat seseorang dan jatuhnya derajat seseorang tidak ditentukan oleh makhluk, tapi Allah yang menentukan. Tidak usah kecewa karena orang menyakitimu dan mengkhianatimu.
Berbahagialah atas itu. Ada orang berkata, setelah dia kaya, dia berubah. Tidak. Dia tidak berubah. Ada yang berkata, setelah dia hebat, dia lupa dengan sahabat. Dia berubah. Tidak. Dulu dia ketika miskin hidup bersamaku, kata istri. Tapi setelah kaya dia menikmati dengan yang lain. Berarti suamiku berubah. Tidak. Mereka tidak sedang berubah. Tapi Allah membuka tabirnya perlahan-lahan. Bahwa sesungguhnya orang itu memang seperti itu adanya. Ada orang berkata, dulu waktu miskin dia baik. Tapi ketika kaya ternyata sombong. Dia berubah. Orang itu tidak berubah. Hanya saja Allah membuka perlahan-lahan tabir rahasia tentang dirinya. Maka untuk apa kecewa tentang itu? Bukankah Allah selalu memberikan kita jaminan? Bukankah Allah sudah menentukan kebaikan dalam hidup? Kalau engkau kecewa, kalau engkau merasa tersakiti, jangan mengadu kepada orang lain. Halo ibu, halo, pernah disakitin orang? Pernah? Ibu yang sana pernah disakiti orang? Siapa? Suami. Pak, pernah dikecewakan orang, Pak? Jangan terlalu bergantung kepada makhluk. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia berarti siap-siap kecewa. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya, karena memang Allah tidak pernah benci dengan kita. Allah begitu dekat, hanya sayang kita ini tidak mau mendekat kepada Allah. Setiap doa yang kita panjatkan semuanya didengarkan oleh Allah. Setiap dosa yang diawali dengan taubat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengarkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah dalam Sunan Tirmidzi? Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti berdosa. Saya berdosa, ibu berdosa, bapak berdosa, seluruh makhluk itu berdosa. Tetapi sebaik-baik manusia yang berdosa kepada Allah, dia yang segera kembali bertaubat kepada Allah. Allah lebih senang kepada hamba yang berdosa tapi mengakui dosanya, dibandingkan dengan orang salih mengaku dirinya salih dan menganggap dirinya paling salih. Allah benci dengan iblis karena satu hal. Iblis alim, alim luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Iblis sudah berapa menit sama saya ini? Oh, sudah lama juga. Lama juga udah kiai ini. Belum, Kiai. Masa belum? Kenapa, Bu? Belum pecah, Bu. Gini. 20 menit baru. Saya kalau ceramah itu kan keliling Indonesia. Tadi malam saya di Kucing. Saya ceramah di Kucing itu cuma 50 menit, Kiai. Jadwalnya. Honornya berapa, Kiai? Itu bayarannya 12.000 ringgit, Kiai. Dulu. Ini sini suruh ceramah 2 jam, amplopnya tipis. Ini kan mengecewakan sekali. Ya nggak apa-apa, nggak ada uang cash, nggak apa-apa Pak Panitia. Rekening saya masih berlaku Pak. Masih pakai kiris juga boleh. Yang mana, Kiai? Ya? Punya yang mana? Mau tahu aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kamu dikecewakan, kalau kita dikecewakan, nggak usah ngadu sama orang. Ngadunya sama siapa? Allah. Cuma mak jeruju beda. Ini jeruju ya? Hah? Jalan apa jeruju ya? Masuk jeruju? Jalan tebu. Tapi sepanjang jalan nggak ada tebunya dari tadi. Ibu-ibu dan tebu enak aja bilang sama Allah, ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Aku diomongin sama tetanggaku ya Allah. Aku dikecewakan sama dia. Aku difitnah ya Allah. Aku ikhlas. Aku hanya mengadu kepadamu ya Allah. Tolong cabut nyawanya ya Allah. Jangan begitu. Itu pembalasan sadis namanya. Ya boleh. Serahkan saja kepada Allah ya Allah. Terima kasih atas fitnah itu. Jangankan cuma saya ya Allah.
Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti di fitnah. Yang memfitnah tidak tanggung-tanggung pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab, saudara ayahnya itu, Pak. Keluarga Nabi itu banyak. Saya mau jelasin sedikit. Ada ahlul Nabi, ada alun Nabi, ada ahli baitin Nabi, ada dzurriyyatun Nabi. Saya jelasin pelan-pelan biar belajar kitab tarikh. Ada namanya ahlun Nabi, keluarga Nabi. Kenapa disebut ahlun Nabi? Berdasarkan darah, entah itu paman atau bibi. Siapa paman Nabi? Ada paman Nabi namanya Hamzah, ada paman Nabi namanya Abbas, ada paman Nabi yang bernama Abu Lahab, ada yang bernama Abu Talib, ada bibi Nabi yang bernama Mudrikah atau Atiqah. Banyak keluarga Nabi, maka disebut dengan ahlun Nabi. Ada alun Nabi, keluarga mulia Nabi. Siapa keluarga mulia Nabi? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib yang beriman kepada Allah, dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur dalam peristiwa Uhud yang menyebabkan Nabi selalu merasa bersedih. Ada paman yang tidak beriman. Abu Lahab benci Nabi, selalu mengancam Nabi, bahkan mau bunuh Nabi, pamannya sendiri, Pak. Jadi kalau kita cuma punya tetangga, punya sahabat, punya keluarga benci kita, biasa aja Mas Bro. Halo ibu-ibu, kalau tetangga ibu baik, balasan ibu apa? Kalau tetangga ibu jahat, balasannya jahat. Mana sih? Tetangga jahat, ibu masih baik? Serius, serius. Allah, wajah ibu-ibu dan tebu tidak meyakinkan. Nggak bisa, Bu. Pak, kalau ada orang baik, Bapak baik nggak? Orang baik, Bapak baik. Tapi kalau orang jahat, Bapak ngapain? Jahat. Yang hebat itu begini. Coba yang sering ngaji kitab tafsir, ini referensi sedikit. Ada kitab tafsir namanya kitab tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu mengutip ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Isa? Laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika wa kadzalika mukafa'ah. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, itu biasa. Tetangga baik, kita baik, biasa. Bapak ketemu sama yang di sebelah sambil merokok, dikasih rokok, senang. Tapi mau nggak Bapak memaafkan teman Bapak waktu merokok yang ngambil korek Bapak? Lagi asik-asik ngerokok, korek mana korek, korek. Kerong beli tersangkanya. Lupa aja. Tersangka itu lupa kok 5 kali. Tapi kata Nabi Allah Isa, innamal ihsan an tuhsina liman asa'a ilaika. Kebaikan yang sebenarnya adalah ketika engkau masih baik kepada orang yang memusuhimu. Halo ibu, pulang pengajian jangan ngomongin orang, ya. Insya Allah Ustaz nyampe di luar, apa pesan Pak Ustaz? Jangan, ternyata yang diomongin Pak Ustaznya. Itu keromli itu. Ya manusia itu seperti itu, Pak. Ada saja alasan untuk membenci orang, padahal tetangga sebelah cuma lewat aja. Kenapa? Perempuan itu keromli, kalau suaranya makin kenceng itu biasa. Tapi kalau gosipnya makin heboh, makin kecil suaranya. Anehnya makin kecil nggak kedengeran, makin dengar dia. Biasanya suara makin kenceng kan makin kedengeran, ini enggak Pak. Serius? Itulah perempuan. Perempuan ini hebat, Ibu. Perempuan ini hebat. Maka tanpa perempuan tidak akan lahir laki-laki seperti ini.
Dan tanpa perempuan yang bernama ibu tidak mungkin ada Romli. Dan tanpa perempuan hebat tidak mungkin lahir seorang laki-laki yang bernama Zain Muhsin ini. Yang kedua, perempuan yang hebat adalah istri. Tanpa doa istri nggak mungkin jadi seperti ini. Jangan lupa gantian ya? Gantian ke sana. Iya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak berani sama yang lebih sepuh. Walat. Bu, kalau suamimu menyakitimu, memaafkan apa tidak? Kapan terakhir suamimu minta maaf? Lebaran. Allahu Akbar. Laki-laki macam apa? Kalau Pak Martono, kapan terakhir minta maaf? Hancur orangnya. Kata dalam macam tak betul. Ya. Mas Aswad, Ustaz Aswad, kapan terakhir minta maaf sama istri? Lebaran. Aduh, itu yang lepas itu kilo kena. Oh, bener sekali. Saya ini hampir tiap hari minta maaf sama istri, Bu. Hampir. Kenapa? Karena salahnya tiap jam. Betul. Saya menikah dengan perempuan Jawa Barat sudah 26 tahun. Kenapa saya bilang perempuan itu hebat, Kiai? Bapak-bapak jangan bohong sama istri, Pak. Ketahuan. Kok bisa betul? Maksudnya apa ini? Ini kayaknya pengalaman. Saya kan hanya cerita saja, Kiai. Boleh saya duduk sebentar, Bu? Karena ini betul-betul kecapean, Bu. Besok saya masih keliling lagi, Bu. Sampai nanti tanggal 4 saya terbang ke Batam, pengajian di Batam. Habis dari Batam langsung ke Singapura, langsung ke sana itu. Ini teman saya ini, keluarga saya juga. Tapi udah kayak begini lupa sama saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu hari ke Romli. Tapi jangan dicontoh sama bapak-bapak. Suatu hari saya pengen ngetes istri saya. Karena saya dengar dari umi saya, Cung, mau sehebat apapun ilmumu, mau sehebat apapun wiridmu, tapi engkau menyakiti istrimu, Allah tidak suka. Harapan bagi ibu, yes, kena ini. Saya bela ilmu dulu. Ya, suatu malam saya dengan asisten saya kegiatan ke Romli. Kalau malam saya pulang jam 1, jam 2 karena pengajian. Saya pengen ngetes betul ya almarhumah Umi yang bilang kalau perempuan itu hebat dan tidak bisa dibohongi. Pulang pengajian saya simpan uang 300.000 di songkok. Siapa yang curiga sama songkok hutang? Saya simpan saja Kiai 300.000. Ilmu ini boleh dipakai, Kiai. Ini nampaknya serius amat ini. Jam 1 malam saya oleh Kiai Romli itu di Singapura NU Kalimantan Barat. Itu di podium. Kalau di podium saya singgah. Pulang ke rumah kucing Anggora. Nggak ada gagal-gagalnya depan istri. Yang awalnya kalau di podium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di podium ke rumah Assalamualaikum. Istri bangun, Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Rupanya macam dapur sudah bangun ini. Jam 1 Kiai. Hebatnya di mana, Pak? Matanya yang kejam, tangannya begini. Pernah orang beli? Sering gitu ya. Sering. Saya tanya, apa nih? Apa nih? Ya udah, dalam hati yang 300 mudah-mudahan nggak ketemu. Nih udah sholat isya udah tadi tidur. Subuh saya dibangunin. Sudah sholat subuh sudah tadi 3:30 bangun. Kalau gitu bangun. Saya masih ngantuk nih. Bangun.
Saya ngelirik, astagfirullahaladzim, rupanya istri saya sudah pegang songkok sama uang 300.000. Saya pura-pura tidur, bangun Mi, bangun. Ini apa Mi? Ini uang apa? Uang apa? Iya, ini uang apa? Ini dapat di mana? Di songkokmu. Ya Allah, ini kalah-kalah malaikat mungkar nakir. Istri nanya, ini uang apa? Saya jawab, itu uang si Yalumi. Kok bisa? Udah diumpetin masih ketemu. Yang mau saya jelasin apa? Sehal seperti apapun hebatnya kita berbohong, Allah kasih rahasia itu sama istri. Kenapa? Kalau istrinya salihah, taat kepada Allah, cinta kepada nabinya, jangankan hanya persoalan suami masuk surga dipilih sendiri oleh istri, disilahkan sama Allah. Apalagi cuma soal songkok sama uang 300.000. Tuh, hebat perempuan ini Pak. Allah memuji perempuan-perempuan ini. Yang penting taat kepada Allah, cinta kepada nabinya, dan patuh kepada suami. Surga silakan pilih sendiri. Mau ngambil yang pintu kanan, mau pintu tarik, mau pintu dorong, mau yang geser juga boleh. Pertanyaannya Kiai, pintu surga itu ditarik apa digeser Kiai? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ini semata-mata karena biar kita ini walaupun sambil guyon, mudah-mudahan menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kalau hati itu selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan bahagia atas nikmat Allah. Kita sering mendengar di pemakaman ketika seorang ustaz kiai mentalkinkan mayat, ada kalam Allah yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwanya siapa yang tenang? Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang Allah sebutkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, entah itu yang melalui langsung dari Rasulullah secara maksur, entah itu melalui jalur thariqah, ataupun melalui aurat-aurat yang disampaikan oleh para kiai, para wali dan seterusnya. Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Allah dalam keadaan ridho. Ternyata sebelum Allah ridho, terlebih dahulu kita yang harus ridho terhadap ketetapan dan ketentuan Allah. Bagaimana mungkin Allah memberikan ridhonya kalau ternyata kita tidak ridho atas ketetapannya? Ada orang yang mengeluh karena dia miskin, padahal kemiskinan itu semata-mata datang dari Allah. Ada orang yang mengeluh karena dia sedang sakit hati dan kecewa karena orang lain, padahal itu semata-mata Allah ingin menjadikan dia sebagai pribadi yang lebih bersabar kepada Allah. Bukankah setiap orang beriman harus diuji? Setiap orang yang mencintai sesuatu, kualitas imannya harus diuji. Bukankah Allah menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang terjadi ketika kita mengatakan amanah, ketika kita mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, ketika kita mengatakan aku mencintai agamamu ya Allah, ketika mengatakan aku mencintai nabimu ya Allah, ahasiban nas ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau kalian memang orang beriman, orang yang beriman, apakah kalian mengira dan menyangka setelah kalian mengatakan aku beriman kepada Allah, Allah akan meninggalkan kalian tanpa ujian? Tidak mungkin. Semakin beriman, semakin diuji, semakin takwa, jadi makin susah, semakin dekat kepada Allah, semakin miskin, semakin bertajuk, semakin beridho kepada Allah, mungkin semakin sengsara hidupnya. Kenapa?
Idza ahabballahu qauman ibtada'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau seseorang itu sudah mencintai Allah dan Allah sedang mencintainya, Allah pasti mengirimkan dia ujiannya. Ujian bisa datang dari istri, ujiannya bisa datang dari suami, yang pegawai bisa datang ujiannya dari pekerjaan, yang pejabat didatangkan ujiannya melalui jabatannya, yang pemimpin diuji oleh Allah dengan kepemimpinannya, yang ustaz diuji dengan santri dan jamaahnya, seorang anak diuji ketaatannya kepada Allah, seorang santri diuji dengan ilmunya oleh Allah. Kalau memang kamu merasa beriman kepada Allah, jangan mengira bahwa Allah akan meninggalkanmu. Tapi di saat itulah kemudian Allah mengirimkan ujian kepadamu, agar Allah tahu seperti apa kualitas cintamu kepada Allah dan kesetiaanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha tahu atas segala-galanya. Allah Maha paham atas keadaan kita. Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya. Malah justru sebaliknya, hambanya sajalah yang sering-sering meninggalkan Allah. Maka di malam yang berbahagia ini, mungkin ceramah saya tidak bisa berlama-lama, tetapi walaupun demikian, saya berharap majlis taklim, ibu-ibu yang datang ke setiap pengajian, niatkan bahwa datang itu untuk menghilangkan kebodohan. Paham? Datang ke majlis taklim niatkan menghilangkan kebodohan dan mencari ridhonya Allah. Karena tujuan utama orang menuntut ilmu cuma dua, li'izalatil jahli wa limardatillah. Tujuan orang ngaji tidak ada lain, untuk menghilangkan kebodohan diri dan semata-mata untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibu datang ke majelis taklim, datangnya saja itu dihitung ibadah. Datangnya itu sebenarnya langkah ibu menuju surga. Apa pesan Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya berjalan ke satu tempat mencari ilmu Allah, tujuannya untuk semakin lebih dekat kepada Allah, sesungguhnya langkahnya itu sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah, amalkan. Tidak perlu amalkan semuanya dulu, pelan-pelan. Yang penting istiqamah. Pelan-pelan saja. Jangan seperti santri zaman dulu, Pak. Kalau zaman saya sama Keromli ngaji di pesantren, asal susah dapat kiriman dari orang tua, tanggal 24-25 belum ada hilal kiriman belum nampak, baca Quran satu hari sekaligus hatam. Ya biaya. Sholat tahajud biasanya ngambil 4, ini 25. Padahal sesungguhnya Allah ketika sedang mencintai kita nih, nenek yang duduk nih, Allah sedang merindukan kita. Dan insya Allah telah kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimain yaltaqiyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dari tadi ada minuman, tapi nggak ada yang nyuruh. Makanya saya nggak berani minum, Kiai. Ini hukumnya gimana ini, Kiai? Ya, orang udah kehabisan suara baru fadhol. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah dua orang muslim bertemu. Muslim yang bertemu kemudian bersalaman, senyum salaman. Pada saat dia senyum dan salaman, Allah gugurkan dosanya satu persatu. Itu baru salaman. Dan kemudian yang berikutnya, Allah mengampunkan dosanya sebelum berpisah dari majelis ini.
Maka malam ini yang paling penting pertama bersyukur kepada Allah, karena Allah menurunkan rahmat dan kebaikan di hati kita masing-masing. Allah hilangkan kesombongan di antara kita. Allah hilangkan kebencian di antara kita, karena kita mau duduk bersama-sama. Dan insya Allah pertemuan ini pasti berjumpa kelak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahsyurul mar'u ma'a man ahabba, kata Nabi, seseorang itu pasti dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Dan yang kedua kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah attaqum alaihi salatan. Orang yang paling layak duduk dekat denganku, orang yang paling layak bersamaku, kata Nabi. Siapa? Orang yang paling senang dan paling banyak membaca salawat kepadaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Kerami dalam sambutan tadi. Membaca salawat di dalam salat hukumnya wajib, karena itu rukun. Kalau ibu tidak bersalawat berarti rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang otomatis batal. Kemudian salawat di luar salat itu sunnah muakkad. Bahkan sebagian mengatakan itu wajib. Kenapa wajib? Karena Allah sendiri yang bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum jamaah dan tebu bersalawat, malaikat yang bersalawat. Sebelum malaikat yang bersalawat, malah Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu yang bersalawat. Dari dulu, sekarang, besok, hingga hari kiamat, Allah tidak pernah berhenti memuji Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup. Sudah lebih 1 jam saya ini. 3 jam. Itu kan kebiasaan perempuan begini. Saya kalau ceramah itu paling lama 1,5 jam, paling lama. Istri saya bukan ustazah, nggak pernah belajar di pondok, nggak pernah belajar ceramah. Kalau nyeramahin saya 5 jam, nggak pakai titik, nggak pakai koma, nggak ada dalilnya. Yang ada cuma 1, pokoknya dah mati. Sama juga kiai ini. Jadi malam ini Bu, walaupun sambil gurau, sebenarnya saya tidak sedang bergurau. Hati saya sedang lagi jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi itu penyayangnya luar biasa, Bu. Yang Allah sebutkan sebagai Ar-Ra'ufur Rahim. Nabi itu penyantun. Nabi kalau disakitin orang, orangnya belum minta maaf, dimaafin. Nabi kalau orang yang nyakiti, didoain baik. Nabi diancam bunuh, Nabi malah mendoakan hidayah untuk dirinya. Cobalah kita, jangan jauh-jauh. Keromli besok datang ke pengajian, tiba-tiba ada orang yang meludah pas di wajah Keromli. Apa yang dilakukan Keromli? Ada orang meludah sama Keromli, mau dimaafkan ya, dimaafkan, tapi begini, Nabi enggak, Nabi senyum, dihapus, diolah. Kenapa? Nabi itu penyayang. Nabi diancam biasa, Nabi mau dibunuh biasa. Nah, kita ini kan mencontoh Nabi. Sehebat kita mencontoh Nabi, tentu tidak akan sempurna. Tapi disitulah menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Allah. Bagaimana caranya hati ini senantiasa tersambung, terpaut dan terikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Habiballah, Ya Sayyidi, Ya Nurullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika besok ibu merasa gelisah, ibu merasa kecewa, ibu merasa sakit hati, ceritakan semuanya kepada Allah. Jangan ceritakan kepada yang lain. Jika ibu sedang gundah, berceritalah kepada Nabi. Kita tidak dapat membayangkan jika nanti di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, di mana hari itu kita diadili oleh Allah.
di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Kita hanya menunggu syafaatul uzma dari kekasih Allah dan kekasih kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan betapa Nabi sedang menunggu kita di sana. Ketika kita dalam kesulitan di yaumil qiyamah, ketika amal saleh kita tidak bisa menjadi solusi dari persoalan itu, yang kita tunggu hanya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabimu tidak pernah berhenti mencintaimu. Hanya saja kita ini terlalu sering mengecewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya kita nanti jika suatu waktu Allah memperkenankan kita bertemu dengan Nabi, dan Nabi kemudian bertanya kepada kita masing-masing, ya fulan bin fulan, apa yang kau lakukan kepada saudaramu sesama muslim? Betapa malunya kita kepada Nabi jika ternyata selama hidup kita ternyata kita terlalu sering menyakiti tetangga kita sesama muslim. Betapa malunya kita jika kita ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, apa yang kau lakukan kepada orang tuamu? Ketika Nabi bertanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, apa yang kau lakukan terhadap saudaramu? Ya fulan bin fulan, apa yang kau lakukan selama hidupmu? Apakah kau lebih banyak berbuat salah kepada Allah atau justru sebaliknya? Betapa malunya kita kepada Nabi kalau ternyata Nabi tidak mengenal kita. Maka dari sekarang tinggalkan aktivitas yang tidak penting. Sadar kita memang dunia ini adalah dunia modern, tapi jangan karena persoalan dunia ini menyebabkan kita lupa kepada Allah dan Rasulnya. Sekaya apapun kita, semuanya kita tinggalkan. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Sebagai penutup, saya hanya ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pesan ini disampaikan oleh Nabi kepada sahabatnya Abdullah bin Abbas. Silakan buka dalam kitab Al-Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya dan Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamnya. Rasulullah menceritakan, atani Jibril wa qala li, suatu masa Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, isma sittah fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesenangmu, tapi ingat engkau pasti akan wafat ya Muhammad. Sebenarnya hadis ini memang khitabnya kepada Nabi, tetapi tujuannya untuk kita, karena tidak mungkin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melupakan tentang kematiannya. Hidup kita terserah kita, tetapi ingat, kita ini pasti mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya mesti akan hilang dengan waktu. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apapun yang ingin kau cintai, tetapi jangan sesuatu yang engkau cintai itu menyebabkan dirimu lupa kepada Allah. Cintai apapun yang ingin kau cintai. Suami mencintai istri, istri menyayangi suami, anak mencintai orang tua, dan orang tua mencintai dan menyayangi anaknya. Tapi jangan sampai semua itu melebihi rasa cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang kau cintai, yang menjadi buah hati dan pikiranmu, yang menjadi ulang jantungmu, boleh jadi dialah yang akan memutuskan urat jantungmu. Kenapa? Karena mungkin dia akan mengecewakanmu. Anakmu bisa menjadi musuhmu, bukan hanya di dunia, tapi berbahaya jika anakmu menjadi musuhmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai suamimu karena Allah, cintai istrimu karena Allah, cintai anak-anakmu karena Allah, bukan karena yang lain. Sebab cintamu itu akan meninggalkanmu, kau akan ditinggalkan, dan kau pasti meninggalkan. Jabatan yang kamu punya itu hanya sementara dan sesaat. Maka jujurlah, adillah dalam memimpin, karena keadilanmu dan kejujuranmu mendekatkan dirimu kepada Allah, dan ketakwaanmu kepada Allah. Adilmu adalah takwamu kepada Allah. Jika engkau mencintai hartamu, cintai saja, tapi jangan sampai hartamu menyebabkan engkau lupa kepada Allah. Jangan hanya karena mencari rezeki, jangan sampai mencari uang sampai engkau lupa siapa yang memberikan rezeki kepadamu. Bukankah Allah sudah menjamin hidupmu?
Kenapa engkau masih ragu-ragu atas itu? Bersyukurlah dengan apapun yang kau miliki. Jangan lagi mengeluh dan mengeluh. Sebab keluhanmu tidak akan pernah menjadi solusi hidupmu. Tapi justru syukurmu kepada Allah yang akan menjawab segala kegelisahan dan ketakutanmu. Yang ketiga, wa amal masyita fa'innaka majziyun bih. Kalau kau mau berbuat baik, berbuat baiklah. Tapi jika kau memang mau berbuat jahat, jahatlah. Tapi ingat, Allah akan membalas semua itu. Yang baik Allah akan balas baik. Jangan membalas keburukan orang dengan sesuatu yang buruk, tapi balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Jika ada orang yang menyakiti, jangan kau ceritakan itu kepada orang, khawatir itu akan menjadi fitnah. Jika engkau sedang menyaksikan saudaramu sedang bermaksiat, jangan omongkan apa yang mereka lakukan, tapi justru doakan kepada Allah agar orang itu diberikan petunjuk dan hidayah. Hari ini kita menjadi orang baik, tapi besok siapa yang bisa menjamin kita masih baik? Yang hari ini yang paling jahat, boleh jadi dia besok yang paling baik. Yang paling baik hari ini, boleh jadi dialah yang paling buruk besok di hadapan Allah. Hidayah itu urusan Allah. Bagaimana caranya? Kita ini senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga hidayah melalui nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa'alam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah ya Muhammad, bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin ditentukan oleh sujudnya di malam hari. Kalau engkau resah dan gelisah, bangunlah di tengah malam, munajatlah kepada Allah, sampaikan apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiranmu, maka Allah pasti menyiapkan solusi terbaik untukmu, dan Allah pasti menjamin itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, apa kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan seorang mukmin adalah ketika dia tidak tergantung kepada manusia yang lain. Manusia hanya wasilah, tetapi ketetapan itu pasti datang dari Allah Azza wa Jalla wa Ala. Bersabarlah atas kemiskinanmu, bersyukurlah atas kekayaanmu. Jangan pernah mengeluh karena miskinmu, semata-mata karena Allah terlalu mencintaimu. Yang kaya, jangan sombong dengan kekayaanmu, tapi jadikanlah kekayaanmu sebagai wasilah untuk mendekatkan hatimu kepada Allah dan semakin mencintai saudaramu yang lain. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Untuk teman-teman yang sudah menyiapkan sound, ini enak sekali. Ini mohon maaf atas bantuan teman-teman. Ini bayar apa tidak soundnya ini? Bayar ya. Kalau saya dari tadi berdoa mudah-mudahan gratis saja. Kalau gratis saya doakan masuk surga sama soundnya sekalian. Ya nolong ini ya, nolong. Jadi kata Rasulullah, ini terakhir sekali. Innallaha fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu pasti menolongmu selagi engkau masih mau menolong saudaramu. Kayak Romli menolong orang lain dengan ilmunya dan khidmatnya di Nahdlatul Ulama. Ya, berkhidmat di NU itu berarti berkhidmat kepada ulama dan umat. Berkhidmat kepada ulama sesungguhnya sedang berkhidmat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ulama itu pewarisnya para nabi. Ini saja yang dapat saya sampaikan ke Romli. Saya tidak bisa berpanjang kalam, tapi mudah-mudahan dengan waktu dan kesempatan Allah mengizinkan kita untuk bersua kembali. Mari kita berdoa dan kita fatihahkan untuk orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya, terkhusus macam-macam. Ini namanya banyak, nama sampean ada ini? Oh enggak ada? Hah? Enggak, nama sampean yang ditulis enggak? Oh belum meninggal ya? Oh belum. Oh, ini apa yang meninggal? Yang meninggal. Beliau belum meninggal. Ini letaknya telah saya berupa. Ini kayak masih kelihatan enggak dia? Saya tak lihat juga. Orang sekali kan. Sini tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
بجاه النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم اللغة المخصوص المقصود المكتوب. في هذه إسماعيل كل من خطيجة عبد العزيز Sa'id Al-Jati bin Usaqah Amni Biya bin Asdah Abdullah Abdussalam bin Abdullah Subairi bin Ismail Nurhayati Mazuki Sa'id Muhyi Khadijah Maryam Sa'id Sa'id Kiai Haji Sandi Sunni Haidi bin Kiai Karam Warahmatullahi alaihim ولرسوله وقر رحمة بالحقوق عليهم أجمعين بهمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.